Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan mengajak kalian sedikit membahas tentang komunikasi terapeutik secara sederhana. Jadi, komunikasi terapeutik merupakan suatu bentuk komunikasi yang digunakan oleh para profesional kesehatan, konselor, atau terapis untuk membantu individu atau kelompok dalam memahami, mengatasi, atau mengelola masalah atau kondisi tertentu. Dalam konteks kajian komunikasi dan penyiaran Islam, pendekatan komunikasi terapeutik juga dapat diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Ada beberapa refleksi terkait komunikasi terapeutik dalam konteks kajian komunikasi dan penyiaran Islam, yaitu yang pertama ialah 1. Empati dan keterbukaan. Yang kedua, etika komunikasi. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang tepat. Yang keempat, bimbingan dan pemahaman. Yang kelima, pentingnya doa dan kepercayaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kesadaran budaya. Yang ketujuh, penerimaan dan toleransi. Yang kedelapan, keseimbangan antara kelembutan dan kejujuran. Dan yang terakhir ialah pemberdayaan dan tanggung jawab. Namun, di sini saya akan membahas pada bagian nomor 3, yaitu penggunaan bahasa yang tepat. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, yuk ikuti terus. Berkomunikasi dengan menghormati nilai-nilai Islam dalam konteks komunikasi terapeutik, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama ialah pilihan kata. Gunakan kata-kata yang santun dan menghormati. Hindari penggunaan kata-kata kasar atau merendahkan yang dapat menyinggung nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, respek terhadap kebijakan agama. Pastikan untuk menghormati keyakinan dan praktik agama klien. Jangan memaksakan nilai-nilai atau pandangan pribadi pada klien. Dan jika ada pertanyaan mengenai agama, tanyakan dengan sensitivitas dan hormat. Yang ketiga, pemahaman terhadap nilai-nilai Islam. Sebisa mungkin berusaha memahami nilai-nilai, norma, dan etika Islam. Ini dapat membantu kita untuk lebih sensitif terhadap kebutuhan dan harapan klien. Yang keempat, konteks gender. Dalam beberapa kasus, terutama ketika berbicara dengan pasien dari jenis kelamin yang berbeda, penting untuk memperhatikan norma-norma sosial dan etika Islam yang berkaitan dengan interaksi antara pria dan wanita. Yang kelima, privasi dan kepercayaan. Islam mengajarkan pentingnya privasi dan kepercayaan. Pastikan bahwa komunikasi terapeutik kita menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati privasi klien. Yang keenam, etika profesional. Terapkan etika profesional dalam setiap interaksi. Jaga kepercayaan klien dan pastikan bahwa segala informasi yang dibagikan tetap rahasia. Dan yang terakhir ialah penggunaan etika komunikasi. Gunakan pendekatan komunikasi yang penuh empati dan mendukung. Dengarkan dengan penuh perhatian tanpa menghakimi dan dorong klien untuk berbicara terbuka. Tergantung pada seberapa dalam pemahaman kita tentang budaya dan agama klien. Komunikasi terapeutik yang efektif memerlukan pemahaman yang baik tentang latar belakang budaya dan nilai-nilai agama klien. Jika kita telah melakukan pekerjaan untuk memahami aspek-aspek ini, tentu akan menjadi langkah positif dalam membentuk lingkungan dan hubungan yang kuat dan saling pengertian dengan klien. Prinsip utamanya adalah berkomunikasi dengan kebaikan, kejujuran, dan penghormatan terhadap nilai-nilai moral Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.